Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyin laha tariqataha maktuban fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Hadirin hadirat yang sama-sama dicintai, dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini, kita akan melanjutkan kajian kita Ihya Ulumuddin. Pada pertemuan kita yang lalu tentang muraqabah, ya, pengawasan Allah terhadap diri kita. Hari ini kita pindah, yaitu muhasabah. Kalau muraqabah Allah yang maha mengawasi kita. Nah sekarang kalau muhasabah, kita yang mengawasi diri kita sendiri. Jadi kalau muraqabah ada malaikatnya Allah, Allah sendiri. Mungkin juga orang lain ikut mengoreksi, mengeritik, memberi masukan, bahkan juga termasuk memuji kita. Itu muraqabah. Tetapi kalau muhasabah, nah kita yang proaktif untuk melakukan perhitungan-perhitungan, introspeksi, retrospeksi terhadap diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Dari akar kata hasabah, hasabah itu menghitung. Ilmu hisab itu ilmu tentang hitung-hitungan. Jadi muhasabah itu melakukan perhitungan-perhitungan diri sendiri. Muhasabah dalam bahasa tasawuf, muhasabah dalam bahasa Ibnu atau Imam Al-Ghazali ialah introspeksi diri secara spiritual terhadap perjalanan hidup sambil membayangkan perbuatan baik dan buruk yang telah kita lakukan. Kita mensyukuri perbuatan baik yang kita lakukan dan kita bertaubat terhadap perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Itu yang disebut muhasabah. Tidaklah disebut muhasabah kalau kita hanya sampai kepada pengetahuan aku punya kelemahan tapi tidak mampu merubah kelemahan itu. Tidaklah maksimum sebuah muhasabah kalau kita sudah tahu ini kebaikan tapi kita tidak mau melakukan kebaikan itu. Muhasabah sesungguhnya adalah penyadaran diri. Tadinya tidak melakukannya, menjadi kita lakukan untuk hal yang positif. Tadinya kita melakukan, menjadi tidak melakukannya untuk hal yang negatif. Itulah muhasabah. Bukanlah muhasabah kalau kita hanya sampai tahu ini perbuatan sebetulnya buruk nih. Tapi nggak apa-apalah. Ntar kita taubat, tunggu musim haji, tunggu Ramadan menghancurkan dosa kita. Itu bukan muhasabah. Muhasabah ialah spontanitas tanpa menunggu waktu. Apa yang kita sadari, itu yang kita amalkan. Kalau perbuatan yang kita lakukan itu buruk, segera tinggalkan. Ya, ganti perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Innal hasanati yudhibunas sayyiati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk itu akan mengusir perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya perbuatan kebaikan itu mengusir perbuatan yang buruk. Saya kira itu yang sangat-sangat penting untuk kita pahami, para pemirsa dimanapun juga berada. Muhasabah itu gampang diucapkan, enak. Ayo kita muhasabah. Tapi yang berat itu adalah
konsistensi pengamalannya. Muhasabah pada malam tahun baru, muhasabah pada malam Jumat, tapi hanya malam Jumatnya doang. Malam minggunya kambuh lagi. Nah itu berat di situ itu. Nah muhasabah harus satu paket dengan muraqabah. Kalau hanya muhasabah tanpa muraqabah atau sebaliknya muraqabah tanpa muhasabah tidak akan pernah bisa membuat satu kepribadian di dalam diri kita secara utuh. Bagaimana muhasabah itu melekat satu paket dengan muraqabah. Muraqabah karena kita merasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikatnya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak diucapkan satu kata melainkan dicatat oleh raqib atid. Itu nama malaikat pencatatnya diri kita. Nah, kalau sudah ada perasaan diawasi kita oleh Allah dan para malaikatnya, maka harus dilanjutkan. Kita pun juga harus mengawasi diri kita sendiri. Pengawasan diri sendiri. Ya, itulah yang disebut dengan muhasabah. Nah, muhasabah, muraqabah, sebuah kata majmuk yang tidak bisa dipisahkan. Muhasabah tanpa muraqabah setengah jadi muhasabah itu. Dan muraqabah dan tanpa muhasabah itu juga tidak akan sempurna. Jadi mari Bapak Ibu para pemirsa kita semuanya berusaha untuk melakukan latihan spiritual exercises, itulah yang disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu olah batin sebetulnya. Ada olahraga, ada olah nalar, ada olah batin. Jadi olah batin, olah nalar, dan olah raga. Ketiga-tiganya penting. Tanpa olahraga, badan kita rusak. Tanpa olah nalar, otak kita rusak. Tanpa olah batin, jiwa kita yang rusak. Karena itu ketiga-tiganya ini yang harus jalan. Olahraga, olah nalar, dan olah batin. Olah batin biasa disebut riyadhah. Riyadhah itu juga istilah lainnya adalah mujahadah. Ya, riyadhah dan mujahadah itu agak sedikit berbeda. Kalau riyadhah itu riyadhah latihan secara runtun setiap hari, waktunya terjadwal, itu riyadhah. Nah, sedangkan mujahadah itu boleh jadi fluktuatif ya, tetapi kualitasnya, intensitasnya yang itu. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan. Mari kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baru seiring dengan bertambahnya usia kita semuanya. Kita tidak mudah dan kita selalu berjalan perjalanan usia kita kan. Ada orang sudah pensiun masih merasa dirinya yang belum tua. Sudah ada panggilan-panggilan isyarat Allah sudah mulai beruban, sudah mulai persediaannya pada bunyi, sudah mulai keriput, matanya sudah mulai rapuh, dan juga satu persatu badannya sakit, dan satu persatu komposisi kimia tubuhnya bermasalah, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, gula tinggi. Itu kan sebetulnya adalah rewarding atau warning bagi kita. Early warning. Hai, bercerminlah apa yang terjadi pada rambutnya, apa yang terjadi pada mukanya yang sudah mulai keriput. Kenapa Anda pakai kacamata? Kenapa pakai tongkat? Kenapa minum obat? Kenapa banyak pantangannya? Itu jangan memisahkan bahwa itu adalah bagian daripada undangan Allah
Ya, bagian daripada petunjuk bahwa sebentar lagi kita akan masuk pada sebuah pintu yang dilewati semua orang, yang namanya pintu kematian. Nah, ada orang obat selesai, dosa maksiatnya jalan, rambutnya putih dicelup, dosa maksiatnya jalan lagi, ya. Penyakitnya sembuh, lanjut dosa maksiatnya. Padahal itu bukan untuk diobati, lantas sembuh. Tapi harus kita manfaatkan itu semuanya sebagai bagian daripada undangan Allah. Itu kita diminta untuk bersiap-siap. Inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya perbekalan yang paling baik untuk kita gunakan nanti ialah bekal-bekal ketakwaan itu sendiri. Nah, inilah muhasabah Bapak Ibu. Muhasabah memusatkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membayangkan kehinaan diri kita di depan kebesaran Allah. Allah Maha Agung, kita Maha Dhaif, ya kan? Allah Maha Sempurna, kita nggak ada apa-apanya. Emang nggak sebanding. Karena kita tidak sebanding, maka kita harus menyerahkan diri kita kepadanya Sang Pencipta kita. Setelah hati dan pikiran kita itu tenang, ya, bening, hening, maka kita mulai membayangkan seluruh dosa maksiat, kekeliruan dan perbuatan kriminal mungkin yang pernah kita lakukan. Kita kembalikan diri kita kepada Allah. Ya Allah, seandainya saja hukum Islam yang berlaku di negeri ini, maka tentu kami sudah dirajam karena pernah selingkuh, padahal kami punya istri, padahal kami punya suami. Seandainya saja hukum syariah yang dilakukan, mungkin tangan-tangan kami sudah pada puntung karena kami sering mengambil haknya orang tanpa sepengetahuan mereka. Seandainya saja hukum syariah yang diperlakukan, mungkin babak belur badan kami dicampukin. Tapi karena kita di sini adalah hukumnya lain, ya, mekanismenya juga lain. Kalau pintar berhelah, kalau pintar berkelik, kita bisa lolos daripada jeratan-jeratan hukum. Ya. Padahal jangan bangga, itu hukum dunia. Hukum akhiratnya tidak pernah lunas. Sebelum kita lunasi sesuai dengan ketentuan syariatnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang sudah terlanjur melakukan dosa besar apapun, tidak ada cara lain kecuali kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, nggak mungkin kami bisa dirajam. Tidak ada hukum rajam di sini. Saya ingin mengembalikan diri ini kepada perasaan kami sudah seperti dirajam. Kami sangat menyesal. Kami menyesal ya Allah. Saya serahkan diri ini. Terserah kepadamu ya Allah. Nah, siapa tahu Allah memberikan pemaafan, pengampunan, menerima tobat kita. Karena ya sangat subjektif. Sebesar apapun dosa seorang hambanya, kalau Allah datang dengan dirinya sebagai maha penerima taubat, maka kita akan tampil sebagai kayaumi waladathu, bagaikan anak yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa terbebani dosa sedikit pun. Jadi la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sebab apa? Rahmat Allah itu meliputi semua makhluknya. Wasi'at kulla syai'. Jadi rahmat Allah itu mencakup seluruh rahmat. Kalau kita rajin melakukan muhasabah, pasti beban hidup kita itu akan menjadi ringan. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan muhasabah pertobatan, kita selalu gelisah. Tapi kita nggak tahu mengapa gelisah. Kita seperti penasaran, tapi kita nggak tahu apa yang dipenasarankan. Kita seperti merasa kekurangan sesuatu yang sangat penting, tapi kita nggak tahu apa yang kurang. Kita seolah-olah mencari sesuatu yang sangat mahal, tapi kita nggak tahu apa itu yang kita cari. Itulah fenomena dosa yang sedang bertengger di atas pundak setiap orang. Dia merasa sangat gelisah.
Nah, cara mengobati kegelisahan itu adalah muhasabah. Serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika Engkau akan menyiksa hamba-Mu ke neraka, memang pantas setimpal dengan perbuatan dosa yang kami lakukan. Tapi jika Engkau memaafkan hamba-Mu, memang Engkau juga menonjol sebagai Maha Pengampun, bukan menonjol sebagai Maha Penyiksa, Maha Pendendam. Karena itu hamba sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada-Mu, terserah Engkau, sambil melakukan ibadah-ibadah khusus. Seluruh amal-amal sunat tidak pernah ditinggalkan. Sunat-sunat sudah menjadi wajib baginya. Qabliyah, ba'diyah salatnya dilakukan. Duha dan tahajudnya nggak pernah absen. Meninggalkan salat tahajud seperti meninggalkan salat fardu. Puasa Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan. Meninggalkannya bagaikan meninggalkan puasa Ramadan. Subhanallah. Nah, orang-orang yang seperti ini, insya Allah dijanjikan pemaafan. Innal hasanati yudhibun sayyiati. Perbuatan-perbuatan yang baik itulah nanti yang akan melunturkan, menghapuskan seluruh dosa-dosa masa lalu. Mumpung kita belum terlambat, mari kita melakukan muhasabah. Mumpung belum kita dipanggil Allah, mari kita melakukan muraqabah. Muraqabah muhasabah itu adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk menghapuskan dosa masa lampau kita. Ya. Jadi kita harus taubat dalam pengertian taubat apa yang pernah saya sampaikan pada waktu kita yang dulu. Ya. Taubat dalam arti istijabah, bukan lagi taubat dalam arti inabah. Apa perbedaannya? Muhasabah yang melahirkan dua jenis taubat. Taubat inabah dan taubat istijabah. Kita merenung sampai kita mengingat semua dosa masa lampau kita yang pernah berat kita lakukan. Dosa-dosa besar ternyata banyak yang kita koleksi. Lalu kita mengingat api neraka. Takut, merinding, kita takut dengan api neraka itu. Lalu kita bertobat, ya Allah, ampunilah hamba. Aku takut dipanggang di api neraka. Akhirnya kita melakukan pertobatan. Akhirnya kita melakukan kebaikan. Akhirnya kita meninggalkan keburukan. Dimotivasi, didorong oleh ketakutan kita terhadap api neraka. Itulah yang disebut dengan taubat inabah. Orang yang kembali ke jalan yang benar karena takut dipanggang oleh api neraka. Maka itu juga disebut taubat positif juga. Tetapi lambat laun kalau orang itu sudah melakukan taubat inabah, naik kelas pada akhirnya nanti juga sampai kepada taubat istijabah. Taubat istijabah itu bukan lagi taubat karena takut neraka, tapi takut diderah oleh perasaan malu. Ya Allah, lebih baik aku dipanggang di api neraka daripada diderah oleh perasaan malu. Perasaan malu terhadap Engkau. Engkau telah memberikan segalanya kepada aku, tapi aku mempersembahkan dosa maksiat kepadamu. Aku diderah perasaan malu. Rasa malu ini lebih berat kami emban daripada masuk dalam neraka. Jadi taubat dia. Dia bertaubat bukan lagi takut neraka, tetapi takut diderah oleh perasaan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan taubat istijabah. Taubat karena takut neraka, taubat inabah. Taubat karena takut diderah perasaan malu terhadap Tuhannya, maka itulah taubat istijabah. Taubat istijabah lebih tinggi nilainya daripada taubat inabah. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita berada pada situasi taubat istijabah. Nah, setelah hati dan pikiran tenang dan hening tadi, kita mulai membayangkan seluruh dosa, maksiat, kekeliruan, dan perbuatan kriminal yang kita lakukan. Kadang-kadang di atas sajadah tengah malam, 2:30 kita bangun, di musala di rumah sendiri. Ya.
Kita introspeksi diri kita sendiri. Nangis sejadi-jadinya. Nah, itu tanda-tanda bahwa Allah menerima taubat hambanya. Tanda-tanda jika Allah mengabulkan pertobatan hambanya, maka hamba itu mengucur air mata taubat di pipi. Kenapa? Karena air mata taubat itulah yang akan memadamkan api neraka. Seorang pendosa meratapi dosa masa lampaunya, kata Rasulullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih senang mendengarkan jeritan tobatnya para pendosa daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Aduh, luar biasa di sini. Kenapa? Jadi pendosa merintih bertobat kepada Allah itu langka. Tapi ulama yang bergemuruh bertasbih itu memang pekerjaannya setiap hari. Makanya itu rintihan tobatnya para pendosa lebih merdu didengar Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Jadi jangan malu, jangan takut, Bapak Ibu. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, hadirkanlah di hadapan Allah. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang berlumuran dosa. Bahkan hamba-Mu tidak lebih hanya seonggok nafsu belaka. Kami serahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah. Mau kemana lagi kalau bukan Engkau? Kami tidak punya Tuhan lain selain hanya Engkau, ya Allah. Satu-satunya tempat kembali kami, mengadu kami, memohon kami, hanya Engkau. Jika Engkau menolak hamba-Mu, ya, bagaimana mungkin? Mau kemana lagi mencari tempat pengaduan? Sementara kami tidak punya Tuhan selain Engkau. Ya. Jadi itulah syairnya Abu Nawas. Wa in taghfir, ya, jika engkau menolak hamba-Mu yang sedang mengembalikan diri kepada-Mu, maka kemana kami akan pergi mencari Tuhan lain? Sementara kami yakin aku gak punya Tuhan selain hanya Engkau. Jadi inilah hakikat pertobatan yang diwujudkan dalam bentuk muhasabah. Kita laporkan ke hadapan Allah seluruh perbuatan tercela itu sambil memohon ampun setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, teman-teman para pemirsa, insya Allah luar biasa. Akan terasa nanti itu keringanan batin kita setelah melakukan muhasabah. Ungkapkan rasa penyesalan itu di dalam sujud sambil berikrar di depan Allah untuk tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan-perbuatan kita. Kita lanjutkan pembacaan tahmid alhamdulillah 100 kali paling sedikit sambil mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Kita sujud syukur karena sebelum wafat kita masih tersungkur menyerahkan diri kita kepada Allah. Apakah Allah mengampuni dosa kita atau tidak itu urusannya Allah. Yang penting kita tersungkur menyerahkan diri. Syukuri, itu adalah undangan Allah untuk mendekatkan diri kepadanya melalui perenungan suci di tengah malam. Dalam keadaan tenang, hening, pasrah, khusyuk, kita mengingat amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan, baik kepada diri Allah ya, maupun kepada makhluk, amal sosial kita. Lalu kita mohon berkah darinya terhadap perbuatan tersebut. Ya Allah, kalau memang hamba pernah melakukan kebajikan, mohon diberkahi. Nah, jadi itu tahadduts bin ni'mah dengan adanya sedikit kebaikan yang kita lakukan. Semoga itu bertawassul ya. Semoga itu nanti menjadi tawassul bagi kita, media untuk Allah bisa mengintip, menengok kita. Ungkapan pujian-pujian kita kepada Allah SWT dalam sujud syukur sambil mengungkapkan perasaan cinta dan rindu kita yang amat dalam terhadapnya. Ikrar di dalam hati untuk selalu mencintainya dan dialah segala-galanya bagi kita. Tiada curahan hati lebih agung selain
Nah, nikmat itu. Sajadah tempat kita tersungkur di tengah malam itu lebih nikmat daripada kasur empuk yang berlapis-lapis. Bukan dalam lembaran baru kehidupannya dengan penuh keseimbangan. Setiap kali kita melakukan dosa, maka sesegera mungkin kita hapuskan dengan amal kebajikan. Innal hasanati yudhibus sayyi'ati. Ya. Pastikan kebajikan itulah nanti akan menghapuskan dampak keburukan dosa maksiat kita. Banyak ayatnya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Inilah Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merindukan kita, semoga Allah melihara kita dari berbagai macam ancaman musibah, terutama virus COVID-19 ini. Semoga kita panjang umur, melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita, dan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.